Nggak semua orang pinter tuh pengen kaya, banyak yang milih buat kontribusi sosial, akademik, bahkan nyeni gitu ya. Jadi kalau lu belum kaya, tapi nilai dan tujuan hidup lu udah tercapai, ya bukan berarti lu gagal, Pak. Jangan mau didikte sama orang lain. Hai, nama gue Randy Putra dari channel Muda Bebas Keuangan dan di video kali ini kita akan bahas tentang topik yang cukup kontroversial. Kenapa orang pinter itu nggak kaya? Di mana-mana kita sering dengar kalimat ini. Kalau lu pinter, kenapa sih lu nggak kaya? Ya, orang-orang juga sering anggap yang namanya kepintaran itu jaminan kesuksesan. Apalagi ya, kalau lu pintar lu pasti kaya ya. Logikanya sederhana aja lah. Kalau lu pintar, nilai akademis lu bagus, lu bisa dapat kerja dan karir yang bagus, dan gaji lu tinggi, ya otomatis lu bakal kaya. Tapi sayangnya, data dan realita ini nunjukin hal yang berbeda, Pak. Kita semua tuh kenal dengan orang yang gelarnya itu tinggi, tapi hidupnya pas-pasan. Ilmuwan yang memang pinter banget, tapi juga lebih milih buat hidup sederhana. Apalagi orang-orang yang pendidikan yang biasa nih malah jadi orang yang kaya banget dengan segala macam bisnisnya mereka. Nah, contoh ekstrimnya juga ada, misalkan dari Nikola Tesla, penemu yang sangat brilian di era dulu. Dia tuh meninggal dalam keadaan miskin juga, Pak. Sedangkan Thomas Edison, yang mungkin juga nggak sejenius Tesla, justru meninggal sebagai pengusaha yang kaya banget. Apakah ini kebetulan? Atau emang ada yang salah dengan asumsi kalau lu pinter, lu pasti kaya? Di sisi perorangan, banyak juga orang pinter yang ngerasa stres dan frustasi karena penghasilannya ya nggak sebanding dengan usaha dan kepintaran yang mereka rasa mereka miliki. Di sisi makroekonomi, kalau banyak orang pinter yang nggak mencapai potensi finansialnya, itu juga bisa jadi masalah serius loh. Talenta intelektual yang ternyata nggak termonetisasi dengan optimal, maka ekonomi bisa kehilangan potensi produktivitas dan inovasi ke depannya. Apalagi kalau dari sisi pendidikan, sistem kita nih sering banget fokus ke akademik, tapi sebenarnya nggak perhatiin skill-skill lain kayak soft skill, literasi keuangan, keberanian ambil resiko, kemampuan untuk memimpin, dan hasilnya apa? Generasi kita mungkin emang pinter, tapi kenapa generasi kita jadi generasi yang pintar tapi miskin? Penelitian juga nunjukin bahwa yang namanya IQ dengan pendapatan itu korelasinya nggak terlalu signifikan. Apalagi korelasi IQ dengan kekayaan tuh hampir nol, Pak. Artinya orang pintar memang punya penghasilan yang lebih tinggi, tapi dia nggak otomatis jadi kaya juga. Dan studi juga nunjukin bahwa banyak orang dengan IQ yang tinggi tapi kekayaannya juga nggak signifikan, sedangkan banyak orang dengan IQ yang biasa-biasa aja tapi malah kayaknya luar biasa. Tujuan akhir dari video ini adalah supaya kita bisa tahu sebenarnya seberapa besar sih pengaruh IQ atau kepintaran terhadap kekayaan. Apakah ada faktor lain yang bisa aja nentuin kesuksesan secara finansial kita? Lalu gimana sistem ini nih kalau di global dibandingin sama di Indonesia? Apakah sistem sosial yang mendukung meritokrasi atau privilege yang justru malah dominan? Dan strategi apa sih yang sebenarnya kita bisa lakuin sebagai orang pintar untuk bisa ikut kaya? Jadi dari dulu banyak banget, Pak, debat kusir tentang siapa orang pintar dan siapa orang kaya, karena definisinya nggak pernah jelas. Dan tanpa definisi yang jelas, kita cuma bakalan muter-muter di situ aja. Makanya di sini kita harus tentuin dulu apa itu definisi pintar dan apa itu definisi kaya. Yang namanya IQ itu dipakai buat ngukur yang namanya penalaran logis, pemahaman verbal, pemecahan masalah, dan kemampuan spasial. Kalau IQ lu tinggi, lu emang bisa lebih gampang untuk masukin informasi ke otak lu dan diproses di dalamnya. Tapi pengukuran IQ ini juga punya kelemahannya sendiri. Jadi pengukuran IQ tuh nggak bisa ngukur yang namanya unsur kreativitas, nggak bisa ngukur yang namanya sosial, emosional, dan juga networking. Dan ada juga yang namanya EQ atau kecerdasan emosional. Jadi EQ ini adalah kemampuan untuk yang namanya ngenalin dan mahamin, ngelola emosi diri sendiri dan juga orang lain, atau dengan kata lain itu empati. Kenapa ini penting? Karena EQ tuh ngebantu lu untuk yang namanya negosiasi gaji, ngebangun network lu, ningkatin leadership skill lu, atau juga ngebantu lu untuk bisa ambil keputusan di bawah pressure. Ada juga lagi yang namanya practical intelligence atau kecerdasan praktis. Ya, ini adalah orang-orang yang pintar di lapangan. Lu pasti sering lihat lah begini-beginian. Jadi kita nyebut orang ini biasanya street smarts, kemampuan ngebaca situasi sosial. Mereka juga bisa beradaptasi di tengah situasi yang memang nggak pasti, dan di situ mereka bisa ngelihat peluang dan juga ngambil resiko di dalamnya. Otomatis banyak pengusaha-pengusaha sukses yang akhirnya tuh jadi sukses beneran karena mereka punya practical intelligence yang tinggi walaupun nilai akademiknya tuh biasa aja. Belum lagi pengukuran kepintaran yang lain kayak linguistik,
linguistik, logis matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan masih banyak lagi. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya ngelihat kepintaran tuh sebagai faktor tunggal aja, tapi kepintaran atau intelligence itu bisa bersifat multidimensi. Lalu kita masuk ke definisi kaya. Yang namanya orang kaya itu bisa diukur dari berbagai aspek. Misalnya pertama itu dari pendapatan, jumlah uang yang diterima dalam periode tertentu. Pendapatan tinggi ya belum tentu lu kaya kalau gaya hidup lu tinggi juga, karena lu bisa-bisa lu nggak punya sisa yang ditabung dan jadi aset. Lalu kekayaan bersih atau net worth. Net worth itu sama dengan total aset dikurang total utang lu, termasuk tabungan, investasi, properti, bisnis, dan orang akan dianggap kaya kalau asetnya cukup besar melebihi utang dan pengeluarannya. Lalu financial freedom ini terjadi waktu aset lu tuh menghasilkan pendapatan pasif atau dengan kata lain passive income yang cukup memenuhi gaya hidup lu tanpa lu harus kerja aktif. Contohnya pendapatan pasif tuh kayak dividen saham, sewa properti, royalti, bunga obligasi, dan masih banyak lagi. Ada juga yang namanya suksesan finansial. Banyak orang yang pendapatannya tinggi tapi juga nggak bisa kaya karena mereka boros dan mereka ngambil utang yang konsumtif. Sebaliknya, orang-orang dengan pendapatan sedang tapi mereka disiplin nabung dan mereka bisa nyisihin buat investasi, otomatis ya net worth mereka lebih tinggi. Tapi pertanyaannya di sini, apakah sukses cuma soal uang aja? Apa iya cuma soal duit? Nggak semua orang pinter ngejar uang itu sebagai tolak ukur sukses mereka, Pak. Banyak yang milih kepuasan akademik, dedikasi sosial, atau kepuasan spiritual aja di situ. Tapi dalam sistem ekonomi yang modern, kekayaan memang gua akuin itu memberikan kekayaan dan opsi hidup yang lebih luas. Kalau ngomongin hubungan IQ dengan pendapatan dan kekayaan, ternyata korelasinya nggak terlalu gede, Pak. Itu korelasinya tuh cuman moderat aja. Apalagi kalau dihubungin sama kekayaan itu hampir nol, Pak. Artinya IQ yang tinggi itu memang membuat lu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi. Tapi untuk bisa naik level ke level yang lebih kaya, lu tuh perlu yang namanya literasi keuangan, disiplin, keberanian untuk ambil resiko, soft skill, dan juga kemampuan untuk networking. Dan pengukuran ini juga udah dilakuin dalam berbagai model. Contohnya kayak economic psychology. Orang pintar itu bisa cepat paham info, tapi belum tentu mereka bisa bikin keputusan keuangan yang tepat. Lalu juga dalam social capital model. Sukses itu juga bergantung sama yang namanya networking, akses modal, dan juga privilege. Apalagi di threshold effect, IQ ini cuma ngebantu kita tuh sampai titik tertentu. Sedangkan ada faktor lain kayak resiko dan kreativitas yang juga ikut jadi penentu. Orang pinter yang takut gagal atau terlalu fokus secara akademik, mereka ngindarin resiko, ya otomatis mereka kalah cepat dengan orang-orang yang berani ambil peluang. Banyak orang yang masih percaya mitos kalau lu pinter lu pasti kaya. Dan untuk ngebuktiin ini bener atau enggak, kita tuh perlu data dan studi, bukan cuman asumsi. Data ini akan ngebantu ngejawab apakah IQ bener-bener nentuin pendapatan lu, apakah IQ itu bener-bener berkaitan dengan kekayaan yang bisa lu dapat, dan apakah ada faktor lain yang ternyata lebih berpengaruh daripada sekedar kepintaran atau IQ. Jadi penelitian nunjukin korelasi IQ dengan pendapatan itu emang ada, tapi ternyata nggak terlalu kuat. Itu tuh kayak sekitar 0,2 sampai 0,3 aja. Artinya orang dengan IQ yang lebih tinggi biasanya memang punya pendapatan yang lebih tinggi, tapi IQ tuh cuman ngejelasin sebagian kecil variasi pendapatan antar individu. Jadi ada studinya juga nih, dari 1.500-an anak dengan IQ rata-rata 151-an nih dikumpulin. Dan ternyata hasilnya tuh mereka sukses pendidikan dan karir profesional. Tapi nggak ada yang pernah jadi miliarder, nggak ada yang pernah juga dapat Nobel. Di sini juga ada penelitian sekitar 60.000 orang itu disuruh ikut tes IQ wajib militer. Dan di sini kelihatan korelasi IQ dan pendapatan tuh emang kelihatan di kelas menengah. Tapi di top 5% penghasilan itu korelasinya flat gitu aja. Jadi pada titik itu IQ nggak lagi berpengaruh secara signifikan ke pendapatan mereka. Dan ternyata kalau kita hubungin IQ dengan kekayaan itu lebih nggak ada hubungannya lagi, Pak. IQ tuh emang ngebantu kita untuk ngeperoleh gaji yang lebih tinggi. Tapi untuk lu bisa naik level jadi lebih kaya lagi, ternyata butuh keterampilan dan kebiasaan keuangan yang nggak otomatis dimiliki oleh orang pinter. Dalam studi Do You Have to Be Smart to Be Rich itu nemuin korelasi hampir nol antara IQ dan kekayaan. Bahkan dalam studi lainnya, grafik scatter IQ dan kekayaan itu nunjukin sebaran yang acak banget, Pak. Ada yang IQ-nya 100 tapi kaya banget, ada yang IQ-nya di atas 140 tapi juga nggak kaya banget, bahkan miskin ya. Jadi bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali jadi pinter sama jadi kaya. Orang pinter itu tahu tentang teori keuangan, tapi nggak semuanya itu paham yang namanya praktek dan eksekusi investasi. Nggak semuanya itu disiplin nabung, nggak semuanya itu mau ambil resiko investasi atau bisnis. Dan juga lebih
lebih parahnya lagi, banyak banget orang pinter yang gaya hidupnya juga konsumtif dari gaji yang tinggi. Jadi kalau gue sebutin ini ya, literasi keuangan itu sangat berbeda dengan literasi akademik. Lu pinter secara umum, pinter secara akademik, belum tentu lu pinter secara uang. Dan banyak banget kasus real di lapangan di mana orang-orang yang IQ-nya tinggi sampai 200 tapi meninggalnya dalam keadaan miskin. Bahkan Tesla dan Edison pun tadi gue sempet bilang, Tesla meninggal dalam keadaan yang miskin, sedangkan Edison itu meninggal kaya karena dia paham secara bisnis. Belum lagi deretan drop out kayak Bill Gates, Jobs, Mark Zuckerberg, itu mereka drop out tapi mereka tuh pinter practical intelligence dan mereka berani ngambil resiko dan juga timingnya tepat, bukan karena IQ-nya tinggi. Belum lagi kisah-kisah ilmuwan dan entrepreneur yang nemuin inovasinya duluan, mereka bikin paten duluan, tapi mereka nggak ikut kaya karena ada pengusaha lain yang bisa memonetisasi inovasi mereka lebih baik dan lebih cepat. Jadi intinya IQ itu ngebantu, tapi nggak cukup. IQ itu penting untuk lu bisa dapat pendapatan yang stabil, tapi IQ itu nggak cukup untuk lu bisa jadi kaya. Jadi yang namanya kekayaan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan, risk appetite lu, cara lu disiplin atau enggak dalam berinvestasi, soft skill lu, dan juga privilege. Kenapa pinter aja atau IQ tinggi aja itu nggak cukup untuk bikin lu bisa jadi kaya? Banyak orang pinter yang terjebak dalam mitos kalau lu pinter pasti kaya, padahal sejujurnya ya mereka ini banyak kehambat sama mereka takut ngambil resiko, mereka juga nggak bisa yang namanya nunda gratifikasi instan, mereka kurang literasi keuangan, mereka juga nggak punya soft skill, apalagi ya mereka nggak punya privilege semenjak awal. Orang pintar tuh bisa ngitung resiko dalam jangka panjang, resikonya juga detail. Jadi mereka tahu celah-celah di mana mereka bisa gagal, potensi-potensi kegagalannya. Tapi dari kayak gitu juga datang sebuah kutukan bahwa mereka tuh jadi nggak mau coba karena mereka takut gagal. Baliknya orang dengan IQ yang biasa-biasa aja, mereka nggak mampu mengukur resiko secara matang bener ya, tapi mereka risk appetite-nya itu tinggi, mereka berani untuk coba bisnis, ambil kesempatan, dan mereka berani untuk invest ke hal-hal yang beresiko. Dan pasti lu juga punya temen yang ternyata milih jadi dokter, karirnya itu aman dan pendapatannya stabil meskipun pertumbuhannya terbatas. Dan sisi lain ada temen-temen lu yang duduknya tuh di bangku belakang. Kalau teman-teman pinter lu di depan nih duduknya dekat sama dosen nih, orang-orang yang duduk di belakang nggak dengerin dan sering ditegur sama dosen, akhirnya malah jadi orang yang benar-benar kaya dibandingin orang-orang yang duduk depan. Apalagi ya orang-orang pinter tuh pasti tahu lah istilah-istilah yang namanya bunga berbunga, compound interest, tapi tetap aja mereka konsumtif karena tanpa literasi keuangan yang benar, orang pintar pun bisa kegoda untuk beli-beli mobil yang mahal, liburan-liburan ke luar negeri padahal mereka juga dananya nggak banyak-banyak amat, dan juga mereka bisa aja nunda-nunda investasi untuk alasan nantilah, masih bisa, masih jauh gitu. Dan banyak orang juga yang pintar itu ngira bahwa mereka itu pinter banget, gue pinter, gue pasti ngerti keuangan, itu tuh udah loophole mereka banget. Padahal literasi keuangan dan literasi akademik itu ilmu yang sangat terpisah, Pak. Nyatanya banyak profesional yang lulusan top nih bahkan nggak ngerti konsep-konsep dasar kayak investasi, inflasi, bunga berbunga, diversifikasi resiko, dan juga gimana cara nyusun rencana pensiun ke depan. Apalagi kalau di dunia kerja ya, kita ngomongin soft skill ya. Ya lu pasti tahu juga lah, soft skill itu kan sangat berpengaruh ya terhadap kenaikan karir dan jabatan lu, terhadap penghasilan lu. Orang-orang yang pinter di kantor itu pinter komunikasi, pinter negosiasi, pinter networking, pinter mimpin orang, itu pasti akan lebih cepat dipromot sama pimpinan dibandingin orang-orang yang sebenarnya pinter banget tapi dia introvert dan nggak bisa menunjukkan kepintarannya itu. Ada lagi faktor disiplin dan ketekunan atau conscientiousness, itu jadi prediktor keuangan yang lebih kuat, Pak, daripada IQ. Orang pintar tapi malas dan impulsif tuh sering banget kalah sama mereka yang sedang-sedang aja, pinter juga nggak banget gitu ya, tapi mereka disiplin dan konsisten dalam ngelakuin yang namanya investasi ataupun mencari uang. Dan paling penting juga ada faktor privilege dan peluang. Anak pinter dari keluarga miskin tuh perlu kerja super keras karena mereka ya nggak punya modal, mereka nggak punya mentor, apalagi network gitu ya. Anak berbakat dari keluarga miskin ya peluang suksesnya tuh jauh lebih kecil dibandingin anak yang biasa-biasa aja tapi dia lahir di keluarga yang kaya. Itu juga udah nunjukin bahwa privilege itu jadi faktor yang sangat-sangat signifikan dalam menentukan kekayaan seseorang ke depannya. Mungkin lu juga pernah mikir, kalau gue pinter, gue pasti otomatis bisa ngambil keputusan keuangan yang terbaik lah, keputusan keuangan yang benar. Tapi nyatanya banyak orang pinter tuh justru bikin kesalahan fatal dalam keuangan mereka. Karena pada faktanya ya IQ tinggi tuh nggak sama sekali nggak ngejamin yang namanya keputusan keuangan secara rasional. Apalagi psikologi manusia dan bias-bias dalam mengambil keputusan tuh seringkali mengambil alih perilaku kita dalam situasi yang sangat-sangat penting. Jadi kita nggak peduli lagi seberapa tinggi IQ kita, orang tuh tetap aja bisa bikin
salah Pak, karena faktor psikologi itu. Behavioral economics tuh juga ngejelasin kenapa sih manusia tuh lebih seneng ngambil keputusan ekonomi secara nggak rasional, karena ada faktor-faktor itu tadi, bias psikologis, emosi, lingkungan sosial, dan pada faktanya ya manusia tuh lebih takut dua kali lebih takut kehilangan Pak daripada nikmatin keuntungan. Jadinya mereka ngambil keputusan yang emosional, barulah nanti dibenerin pakai logika mereka. Jadi apakah orang pinter itu lebih rasional? Ternyata enggak juga Pak. Banyak penelitian juga nunjukin bahwa orang-orang dengan IQ yang tinggi itu sedikit lebih rasional lah dalam beberapa ngambil keputusan, tapi banyak juga biasnya. Dan di sini IQ tuh memang ngukur yang namanya kapasitas berpikir secara logis, tapi rational thinking itu adalah keterampilan yang sangat berbeda dan perlu dilatih secara konsisten, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang pinter juga punya banyak celah dan biasnya Pak. Orang pinter tuh suka terlalu percaya diri. Mereka nganggap dirinya tuh pasti paling benar, paling pintar, dan mereka yakin sama keputusannya, apalagi sama hal-hal yang berbau keuangan, dan mereka condong untuk ngabain saran orang lain, nggak dengerin saran-saran orang lain. Nah sebagai contohnya ya, banyak investor-investor yang menurut gue pintar akhirnya tuh beli saham tanpa diversifikasi karena ya mereka all in, yakin sama pilihan ini tepat. Pada akhirnya ya rugi sendiri waktu pasar lagi crash. Di sini kan ya kita bisa lihat lah bahwa orang-orang itu cenderung overconfident. Apalagi yang tadi gue bilang, orang tuh 2 kali lebih takut untuk rugi daripada untung. Orang pinter ya tahu hal-hal kayak ginian, tapi mereka tetap aja takut invest di saham ketika harganya lagi turun. Mereka juga cenderung ngejual saham lebih cepat karena takut rugi lebih gede pada waktu krisis ekonomi, padahal potensinya tuh lebih gede banget Pak di situ. Belum lagi orang-orang ini suka nunda investasi. Mereka lebih milih buat nikmatin uang sekarang karena konsep time value of money. Orang pintar itu sering ngeprioritasin konsumsi sekarang dibanding nanti, dan ujung-ujungnya mereka nggak pernah yang namanya mulai investasi atau mulai bisnis dengan alasan ya, oh belum cukup riset lah, formulanya belum tepat lah, nanti-nantian lah, timingnya belum pas, momentumnya belum pas. Padahal ya sebenarnya waktu itu kan aset terpenting ya dalam hal duit ya, karena waktu yang nggak bisa diputar balik Pak. Jadi yang namanya rasional dan pintar itu 2 hal yang sangat berbeda. IQ itu emang ngebantu lu lebih cepat nganalisis data, tapi berpikir secara rasional itu ngebantu lu ngebuat keputusan bijak dan konsisten ke depannya. Orang-orang dengan IQ tinggi tanpa latihan pengendalian diri dan pemahaman bias kayak tadi, tetap aja mereka rentan sama keputusan mereka, dan mereka gampang emosional apalagi waktu pasar lagi fluktuatif. Ya otomatis ujung-ujungnya mereka nggak pernah bisa kaya dari ketidakmampuan berpikir secara rasional itu. Dalam IQ and the Wealth of Nations, negara dengan IQ rata-rata tinggi itu biasanya punya GDP per kapita yang tinggi juga. Korelasinya tuh 0,8. Contohnya Jepang, Korea Selatan, Singapura, itu IQ-nya tinggi-tinggi dan GDP per kapita mereka juga tinggi. Dan banyak negara-negara Afrika sub-Sahara dengan IQ yang rendah dan GDP per kapitanya juga rendah. Kenapa? Hal ini tuh karena populasi dengan kemampuan kognitif mereka baik ya, otomatis produktivitasnya juga ikut tinggi dan inovasinya juga bisa lebih cepat. Dan juga negara kaya juga bisa ningkatin IQ penduduk lewat program-program kayak pemberian nutrisi, pendidikan, kesehatan. Jadi jangan kebalik dulu Pak. Yang penting itu produktivitasnya tinggi dulu, baru dari situ bisa nge-boost IQ si penduduknya dengan program-program selama ada duit tambahan. Dari data PISA 2018 sampai 2022, negara dengan skor PISA tinggi umumnya tuh GDP per kapita juga ikut tinggi. Meskipun ada outlier kayak negara minyak, Qatar, Brunei, IQ mereka sedang-sedang aja, tapi mereka kaya karena minyak. Lalu juga ada negara yang IQ-nya tinggi tapi GDP-nya tetap rendah karena dulunya tuh mereka bekas negara komunis, otomatis sistem ekonominya juga tertutup. Dan pada faktanya negara dengan IQ tinggi itu distribusi pendapatannya lebih merata. Kenapa? Karena ekonomi kompleks tuh butuh kelas menengah yang besar, dan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tambah tinggi itu banyak banget tersedia di lapangan sana. Kalau di Indonesia, rata-rata IQ Indonesia tuh 78 sampai 80. GDP per kapitanya juga sekitar 4.500 sampai 5.000 USD. Jadi nggak heran lah kalau di sini mayoritas warganya itu juga nggak kaya. Bahkan BPS dan Sakernas pun bilang orang-orang yang pendapatannya lebih tinggi itu biasanya lulusan universitas dibandingin SMK dan SMK. Sayangnya banyak lulusan sarjana yang tetap aja sulit ngebangun kekayaan karena mereka nggak punya literasi keuangan yang cukup, gaya hidupnya juga konsumtif, suka ngutang, dan mereka nggak mau untuk investasi jangka panjang, nggak sabar. Bahkan tren-tren yang relevan juga datang dari kayak startup atau tech talent gitu. Banyak mendiri perusahaan-perusahaan unicorn juga bukan lulusan IPK yang paling tinggi. Meskipun IQ-nya emang lebih tinggi daripada rata-rata, tapi mereka tuh mampu untuk ngambil resiko. Mereka bisa ngebangun network. Belum lagi banyak talenta yang IQ-nya tinggi, tapi mereka milih buat kerja di luar negeri supaya
supaya penghasilannya lebih besar. Dan di era pandemi, apalagi sekarang digital ekonomi, pekerja itu bisa lebih bertahan karena mereka banyak juga yang bisa WFH. Sektor informal pun juga ikut terpukul. Otomatis kesenjangan pendapatan nih makin lebar lagi, apalagi di Indonesia. Jadi sekali lagi, IQ itu memang ngebantu lu untuk bisa masuk kelas menengah, bisa dapat gaji stabil, gaji yang lebih tinggi, dan pekerjaan yang tetap. Tapi ini tuh nggak linear, nggak searah. Kalau sampai titik tertentu, itu tuh udah nggak relevan lagi, karena di top 1% kekayaan, IQ tuh bukan penentu utama lagi, Pak. Banyak banget faktor-faktor kayak faktor keberuntungan, network, risk appetite, dan juga modal awal atau capital yang dikasih ke mereka nih ternyata lebih dominan dibandingin faktor kepintaran. Faktanya IQ rata-rata CEO tuh emang cukup tinggi, tapi bukan yang sampai level jenius banget, Pak. Mereka nih bisa ngambil bisnis dan bisa ngambil resiko di saat orang lain yang jenius nih pada nggak mau. Jadi sekali lagi kita sering dengar orang kaya pasti pintar, kalau lu pintar pasti kaya. Padahal hubungan IQ dengan kekayaan tuh ternyata kompleks banget, Pak. Banyak banget blind spotnya dan rawan bias. Apalagi kalau interpretasinya tuh nggak benar. Kita sering banget fokus ke orang-orang sukses kayak Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg yang udah pinter terus kaya banget gitu. Apalagi kita sering dengar cerita-cerita startup yang sukses, bisnis-bisnis semenjak usia dini yang sukses bisa dapat 1M, 2M, 10M, 100M. Tapi kita suka lupa kalau ribuan orang lainnya yang mencoba juga gagal. Jadi IQ tinggi tuh bikin otomatis kaya, iya. Tapi ya mungkin kalau ada orang dengan pendidikan yang baik, IQ-nya tinggi, itu belum tentu orang itu dulunya juga pinter-pinter banget. Bisa jadi keluarganya tuh punya privilege, punya duit buat ngebiayain pendidikan anaknya, sehingga anaknya bisa dapat lingkungan pendidikan yang bagus dan otomatis mendukung si IQ atau kepintaran si anaknya ini. Karena ya di sini yang pengen gue tekenin, faktor privilege dan lingkungan itu sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang juga. Anak pinter dari keluarga miskin itu susah banget suksesnya setengah mati dibandingin anak yang biasa-biasa aja tapi punya privilege dari keluarga yang backgroundnya kaya. Apalagi yang namanya pendidikan dan nutrisi semenjak kecil itu kan sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak. Belum lagi yang namanya diskriminasi gender, ras, status sosial yang juga turut mempengaruhi akses kesempatan lu. Di beberapa budaya ya bahkan ngejar kekayaan itu dianggap nggak etis. Cewek yang lebih pinter itu biasanya juga cenderung dibayar lebih rendah dibandingin cowok yang biasa-biasa aja, nggak terlalu pinter. Anak pinter dari daerah pedesaan, dari daerah terpencil itu susahnya setengah mati bersaing karena akses pendidikan dan network yang sangat-sangat terbatas. Mereka nggak punya itu. Orang pinter itu lebih sering yang namanya milih karir akademik dibandingin bisnis karena mereka percaya ya yang namanya pendapatan stabil itu jauh lebih penting dibandingin ngambil resiko dengan reward yang besar juga. Dan mereka ini biasanya gue lihat fokus sama kontribusi sosial dibandingin kekayaan materi. Banyak ilmuwan jenius yang hidupnya sederhana karena pilihan mereka, bukan karena kegagalan. Yang menarik kalau di negara-negara barat, kulturnya itu kan individualistik ya. Lu, gua. Kalau di Indo, yang namanya kultur kolektif tuh kekayaan dibagi rata dalam keluarga. Sistem ekonominya tuh sistem ekonomi campuran. Mau fokus ke meritokrasi juga susahnya minta ampun. Jatuhnya tuh jadi banyak celah buat korupsi dan nepotisme. Jadi apakah orang nggak kaya itu berarti gagal? Ternyata nggak juga, Pak. Nggak semua orang pinter tuh pengen kaya. Banyak yang milih buat kontribusi sosial, akademik, bahkan nyeni gitu ya. Jadi kalau lu belum kaya tapi nilai dan tujuan hidup lu udah tercapai ya bukan berarti lu gagal, Pak. Jangan mau didikte sama orang lain. Sejujurnya ya orang pinter tuh sering kejebak dalam analisis yang berlebihan. Harus riset lebih lama sebelum lu mulai sesuatu. Nanti aja lah mulai bisnis kalau udah siap 100%. Tapi lu nggak akan pernah siap, Pak. Waktu terbaik untuk mulai itu kemarin dan waktu kedua terbaik untuk mulai itu sekarang. IQ lu tinggi, lu pinter secara umum, pinter secara general bukan berarti lu pinter secara keuangan, bukan berarti literasi keuangan lu juga ikut tinggi. Banyak banget orang yang pinter tuh gagal ngelola duit karena mereka nggak paham konsep-konsep kayak budgeting, investasi, pajak, manajemen utang, dan seterusnya. Jadi gue rekap ya, orang pinter tuh nggak selalu kaya, Pak. IQ tuh emang ngebantu pendapatan lu naik sampai level tertentu, tapi itu nggak ngebuat lu otomatis jadi kaya. Dan faktor-faktor lain kayak soft skill, risk taking, literasi keuangan, social capital, ekosistem tuh juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan ataupun pembangunan kekayaan lu. Orang pinter pun juga banyak terjebak yang namanya overthinking, nggak mau ngambil resiko, dan juga banyak bias-bias yang tadi gue sebutin. Jadi, apakah orang pinter itu pasti bisa kaya? Nggak otomatis, tapi potensi mereka gede. Orang pinter tuh bisa punya potensi yang gede buat jadi kaya, tapi juga jangan lupa banyak banget faktor
faktor-faktor di luar kepintaran, di luar cuman IQ, kayak soft skill, literasi keuangan, eksekusi, ekosistem, faktor-faktor keberuntungan, dan lainnya yang juga ikut nentuin. Dan buat lu yang fokusnya itu bukan buat jadi kaya, nggak usah khawatir. Sukses itu multidimensi, nggak cuma satu dimensi aja. Banyak orang pintar yang akhirnya milih jalur akademik, milih jalur sosial, milih jalur seni, karena memang itu pilihan mereka. Jadi kalau lu nggak kaya bukan berarti lu gagal, Pak, kalau itu sesuai sama nilai hidup lu. Sebelum video ini berakhir, gue mau kasih lu analogi. Kalau lu bisa kaya banget dari hasil korupsi atau cara yang nggak bener, kalau definisi sukses lu itu cuma dihitung dari jumlah duit yang lu hasilkan, ya udah berarti lu sukses. Tapi kalau definisi sukses lu itu bukan cuma masalah uang, tapi juga waktu sama keluarga, kesehatan, aktualisasi diri, spiritual, hidup dengan nilai-nilai dan prinsip yang benar, ya berarti lu belum sukses, Pak. Intinya sukses itu nggak bisa cuma diukur dari duit doang. Ada bedanya antara jadi kaya aja dan jadi kaya dengan cara yang benar. Dan buat gua pribadi, punya kesempatan untuk belajar lebih banyak, punya kesempatan untuk jadi lebih pintar daripada kemarin adalah anugerah terbaik dari Maha Kuasa yang pernah diberikan ke gua. Tapi untuk ngubah kepintaran lu, untuk ngubah apa yang lu pelajarin supaya bisa jadi berkah buat diri lu sendiri, buat orang lain, dan bisa bermanfaat buat sekitar lu, itu adalah tanggung jawab lu. Gua Randy Putra dari channel Muda Bebas Keuangan. I'll see you in the next videos. Bye-bye.